Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngebahas salah satu bab. Kan di beberapa bedah buku tuh kayak gue ngebahas literally per kata ya, per halaman, karena memang beberapa buku tuh kayak quote terus kita bisa bahas, tapi kalau ini agak lebih panjang, tapi tetap bukunya menurut gue asik banget, menjadi pengingat gue di kehidupan dalam berkarya. Judul bukunya adalah The War of Art, jadi perang dalam seni. Terus break through the blocks and win your inner creative battles oleh Steven Pressfield. Jadi perang dalam dunia seni. Terus lalui segala rintangan dan menangkan pertarungan kreatif, inner kreatif, pertarungan kreativitas di dalam diri. Kurang lebih seperti itu. Gue kasih rangkuman, bukan rangkuman, gue kasih tahu apa yang gue dapetin dari sini. Yang gue dapetin dari sini tuh terutama adalah bagaimana kita harus bisa melawan segala rintangan dalam berkarya, dalam melakukan konsistensi. Dan ada satu kata kunci di sini. Kata kuncinya adalah konsistensi. Dan untuk memulai konsistensi, kita harus mulai aja dulu. Dan itu dilihat juga dari salah satu tulisan di bagian awal-awal. Mana ya? Oh nih, what I know. There's a secret that real writers know that wannabe writers don't. Ada suatu rahasia yang penulis sebenarnya ketahui dan wannabe writers kayak calon penulis yang tidak tahu. Rahasianya adalah ini. The secret is this. It's not the writing part that's hard. What's hard is sitting down to write. What keeps us from sitting down is resistance. Jadi rahasianya adalah bukan nulisnya yang susah. Yang susah adalah duduk dan mulai untuk menulis. Dan yang bikin kita susah untuk duduk, kalau kata dia, adalah resistance. Resistance tuh maaf ala Prancis banget. Resistance atau adalah yang nahan entah apapun itu. Dan yang uniknya di sini tuh dia nulis resistance tuh pakai R. Kayak ibaratnya nulis suatu hal yang begitu besar dan begitu spesial tapi cukup mengganggu. Yang gue tangkep simple sih. Kalau gue ya contohnya kayak berolahraga deh. Nggak sedikit dari kita atau gue misalnya ya, males buat lari atau setidaknya buat keluar rumah karena kayak kita udah banyak mikir, aduh males capek, panas dan sebagainya macamnya. Padahal kita pakai sepatunya aja belum, terus keluar rumahnya aja belum. Itu yang susah justru. Pas udah di luar tuh biasanya kalau gue ya, kayak enak banget ya di luar, seger, nggak ngantuk, fresh. Oh my god, so many vitamin D. Tapi pas udah ke dalam terus mau lagi minggu depannya biasanya kayak, no enak banget kasur gue, ya ampun. Dan menurut gue kasur tersebut bisa menjadi salah satu bagian dari resistance atau resistance kalau dalam bahasa Prancis, kalau dalam ucapan Prancis. Dan yang kayak tadi dibilang juga di sini terkait penulis, ya ada beda calon penulis sama penulis. Kalau penulis asli yang sebenarnya mau jelek kek, mau banyak kritik kek, mau banyak plot hole, mau banyak kekurangan sana sih, tapi dia udah nulis sampai habis dan beneran dirilis itu tulisannya, cuy. Kalau calon penulis, oke, banyak ide. Oke, banyak plot menarik. Tapi apakah jadi tuh tulisan yang bisa menjadi sebuah bacaan padu dan akhirnya dibaca?
tentu. Nah itu menjadi pengingat juga buat gua. Aduh, susah banget sih emang. Gak bohong. Emang kelihatannya mudah ya, kayak oke, duduk aja dulu, yuk mulai nulis. Tapi ketika nulis kayak, duh, kok tulisan gue jelek banget. Aduh, kok gue bego banget. Duh, kok gak ada ininya sih seru-serunya. Alias pikiran diri sendiri. Perfeksionisme seperti itu bisa menjadi salah satu bagian dari resistance itu. Hal yang menghalangi kita, penghalang lah, gue bilang penghalang deh. Kayak, padahal tulis aja dulu. Gue selalu denger kok dari penulis manapun yang udah established, yang udah banyak rilis buku dan sebagainya macam, bilang tulisan pertama lo pasti jelek. Pasti cuy, tapi tulis aja dulu. Nanti ada yang bilang gini, nanti kalau gue lupa tapi persisnya siapa karena banyak. Nanti kalau udah selesai baru lu edit berkali-kali, lu rewrite terus. Jadi intinya kerjaan menjadi novelis, nih contohnya novelis adalah menulis dan menulis kembali karena tulisan pertama udah hampir pasti tidak perfect. Aduh, itu pengingat juga sih buat gue cuy. Kayak jujur gue misalnya kayak mau menulis panjang, padu gitu, kayak puluhan ribu kata novel. Tapi kayak gue pas udah mulai nulis kayak keinget kata orang lah, kayak ini nggak padu. Terus ada yang bilang ini cheesy, ada apa, aduh. Padahal cuy nggak perlu itu. Tulis mah tulis aja. Makanya ini sebenarnya secara nggak langsung tuh menggambarkan apa isi buku ini. Perang di dunia seni, perang dalam berkarya oleh Bapak Steven Pressfield. Dan itu tadi gue cuma ngeliatin satu halaman doang, pendek lagi. Tapi intinya kurang lebih gitu. Kayak nanti di buku 1 kita akan ngeliat resistance, defining the enemy, sebenarnya apa sih penghalang itu, apa sih musuh kita. Makanya gue seneng banget sih sama buku ini, karena lihat aja nih gue sampai ada beberapa penanda, karena emang hambatan berkarya ya resistance itu, padahal mah bikin aja dulu. Kayak takut kritik, ya nggak usah mikirin kritik juga sih, emang ya tahu emang kritik akan menilai dan mungkin bisa menggiring opini juga. Cuma bikin aja gitu lah. Nggak mungkin perfect. Nih gue kayak ngomong ke diri sendiri, oh my god. Nggak akan perfect cuy. Jadi mulai tulis atau berkarya apapun, atau kalau konteksnya olahraga, pakai sepatunya dulu, pakai bajunya dulu, atau nggak usah pakai sepatu, keluar rumah dulu. Dah, langsung jalanin. Dan pelan-pelan, terus-menerus, rutin aja dulu. Jelek atau nggak, mantar aja. Rutin, habis itu lama-lama konsisten, pelan-pelan naikin lagi intensitasnya. Dan mungkin dari konsistensi tersebut akan jadi sesuatu. Ya ini sebenarnya kayak gue bikin video YouTube aja sih. Gue tuh sebenarnya nggak tahu mau bikin apa cuy hari ini. Tapi gue harus bikin video. Gue harus rutin 1 video 1 hari setidaknya. Ya udah, gue kepikiran kenapa nggak buku ini aja. This is a very good book. Apalagi buat temen-temen yang mungkin ngerasa, aduh, gue kreatif nih, gue punya banyak ide, tapi gue kok lompat-lompat, kagak konsisten, nggak ada yang jadi ide doang. Ini, gue nggak dibayar, nggak apa, tapi buku ini udah cukup banyak membantu gue melakukan banyak hal. Oke? Dan menurut gue itu saja untuk video kali ini. Ini gue lagi post kayak gini nih buat jadi thumbnail. Dan sekian. Oh, burem. Dan sekian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Masih pose.